Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, mata pelajaran IPA, masih tentang organ gerak. Kali ini kita hanya akan membahas tentang tulang ya. Nah, sudah siap semua ya anak-anak? Oke, mari kita mengingat kembali. Anggota tubuh itu dapat bergerak karena adanya kerjasama antara otot dan tulang. Ini kita sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Pasti kalian masih ingat, otot itu sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, karena merupakan bagian dari tubuh kita harus menjaga organ-organ tubuh tersebut. Berolahraga adalah dapat menguatkan otot dan tulang apabila dilakukan secara teratur. Kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman sehat juga menjaga pola makan teratur, itu juga bisa menyehatkan otot dan tulang kita. Karena jika badan kita sehat, aktivitas pun bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi rangka manusia. Nah, yang pertama adalah sebagai penyangga dan penunjang tubuh. Kemudian, rangka juga berfungsi melindungi organ-organ penting atau organ-organ dalam pada tubuh kita dan memberi bentuk pada tubuh kita. Bayangkan kalau tidak ada rangka, hanya kulit dan daging, pasti jatuh ya, lemes, jatuh, tidak ada pemberi bentuk tubuhnya. Kemudian, rangka juga sebagai alat pergerakan pasif. Rangka di sini sama dengan tulang ya. Tulang-tulang yang tersusun itu membentuk kerangka. Jadi alat pergerakan pasif dan juga tempat melekatnya otot itu merupakan fungsi dari rangka. Kemudian, tempat pembentukan sel darah atau biasa disebut hematopoiesis. Yang terakhir, rangka juga sebagai tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Ini adalah fungsi-fungsi dari rangka atau tulang manusia. Oke, kita beralih pada macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Ada tulang pipa. Tulang pipa itu contohnya tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Jadi bentuknya seperti pipa. Kemudian ada juga tulang pipih. Contohnya tulang belikat. Ada tulang pendek seperti ruas pergelangan tangan dan kaki, contoh tulangnya. Ada juga tulang tak beraturan. Ini contohnya tulang rahang dan tulang punggung. Nah, supaya lebih memahami, berikan gambarnya ya, kalian perhatikan. Ini contoh tulang pipih karena bentuknya pipih, yaitu tulang belikat. Kemudian ada tulang pendek. Contohnya tulang tempurung, tulang lutut, kemudian ada tulang pipa itu contohnya tulang paha, dan juga tulang tak beraturan contohnya tulang punggung. Selain berdasarkan bentuknya, tulang juga dibedakan berdasarkan zat penyusunnya. Jadi macam-macam tulang berdasarkan zat penyusunnya itu ada tulang keras, yaitu tulang yang tersusun dari zat kapur seperti tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Kemudian ada juga tulang rawan. Tulang yang bersifat lentur karena memiliki sedikit zat kapur. Contohnya adalah daun telinga kita. Jadi daun telinga kita lentur ya, bisa digerak-gerakkan. Nah, ini adalah gambar rangka manusia secara keseluruhan. Rangka manusia ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian kepala itu ada tulang tengkorak, kemudian bagian badan, ini tulang anggota badan, kemudian ada juga tulang anggota gerak. Nah, kalian perhatikan dari atas sampai bawah ya, ada tulang tengkorak, rahang bawah, tulang selangkah, kemudian tulang belikat, tadi ya yang contoh dari tulang pipih, tulang lengan atas atau humerus, tulang dada atau sternum, kemudian ada tulang belakang, vertebrae, ada tulang pengumpil, nama lainnya radius, ada tulang hasta atau ulna, kemudian ada tulang panggul atau pelvis,
Kemudian di sini yang panjang tulang paha atau femur, ada tulang tempurung lutut, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia. Ini adalah rangka manusia secara keseluruhan. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, rangka kepala. Dan kalian bisa membaca sendiri ya. Tulang tengkorak itu terdiri dari tulang apa saja. Nah, berikutnya adalah tulang rangka badan. Jadi rangka badan di sini terdiri dari tulang belakang, kemudian ada tulang anggota badan, terus ada juga tulang panggul. Tulang belakang dibagi lagi menjadi 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, kemudian ada 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Itu ada di punggung kita semua ya. Nah, ini adalah tulang anggota gerak atas, yaitu lengan. Kemudian ada juga tulang anggota gerak bawah, yaitu kaki. Oke, kita akan lebih mendetail pada tulang anggota gerak atas. Kalian perhatikan di sini, yang paling atas itu adalah tulang lengan atas. Kemudian ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Bedanya di mana? Tulang pengumpil itu lurus dengan ibu jari. Pengumpil lurus dengan jempol ya. Kalau tulang hasta itu lurus dengan kelingking. Kemudian ada tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing tulang anggota gerak atas. Yang pertama, tulang lengan atas. Ini berfungsi untuk gerak badan bagian atas ya. Sedangkan tulang pengumpil fungsinya untuk pergerakan dari lengan bagian bawah dan membantu membentuk persendian dari siku biar bisa ditekuk-tekuk ya tangannya. Tulang pergelangan tangan fungsinya membantu pergerakan pergelangan tangan. Sedangkan tulang jari tangan dia membentuk struktur jari jemari. Jadi jari kita ini bentuknya begini karena di dalamnya ada tulang yang bentuknya seperti itu. Kemudian tulang hasta fungsinya membentuk struktur lengan bawah, membantu rotasi pergelangan. Rotasi itu maksudnya perputaran ya, jadi supaya bisa diputar-putar pergelangan tangannya itu fungsi dari keberadaan tulang hasta. Tulang telapak tangan dia berfungsi untuk menghubungkan tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Nah, sekarang kita menuju tulang anggota gerak bawah atau kaki. Nah, ini tulang kaki. Ada tulang paha. Tulang paha ini merupakan tulang paling kuat ya di struktur kerangka manusia. Kemudian ada tulang tempurung lutut. Ada juga tulang betis yang kecil. Ada tulang kering. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Untuk fungsi masing-masingnya, tulang betis itu berfungsi melindungi bagian kaki, kemudian melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh, dan memberi kekuatan pada saat otot bergerak. Memberi kekuatan otot saat bergerak. Sedangkan tulang pergelangan kaki fungsinya menggerakkan kaki ketika berjalan. Tulang jari kaki dia sebagai tumpuan bagi tubuh supaya seimbang. Tulang paha ini yang beritahukan tadi bahwa tulang ini merupakan tulang terbesar dan terkuat. Dia berfungsi sebagai tumpuan seluruh badan kita. Tulang tempurung lutut yaitu fungsinya membungkus dan melindungi sendi lutut. Tulang kering fungsinya sebagai penyambung lutut dengan bagian pergelangan kaki. Tulang telapak kaki ini fungsinya sama dengan tulang jari kaki ya, hampir sama mendukung pergerakan dan dia juga sebagai keseimbangan tubuh. Kalian sudah mempelajari tentang tulang-tulang pada sistem gerak manusia. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya, yaitu masih tentang organ gerak, khususnya otot. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.